Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan para calon ketua umum Partai Golkar. Dari 8 kader Partai Golkar yang mendaftar, harta kekayaan Setia Novanto dan Aziz Syamsuddin yang paling menonjol. Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan dari 6 calon ketua umum partai tersebut. Salah satunya adalah Setia Novanto yang disebut memiliki harta kekayaan sebesar 114,8 miliar rupiah dan 49.000 dolar Amerika. Menelisik harta kekayaan Novanto, saat ini saya berada di salah satu kediaman mewah yang dimiliki Novanto di kawasan elit, yakni di Bilangan, Jakarta Selatan. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan rumah seluas 1.600 meter ini terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan parkir bawah tanah dan lift. Kiprah Novanto di Partai Golkar bermula saat terpilih sebagai anggota DPR berturut-turut sejak tahun 1999 hingga saat ini. Novanto juga menggeluti dunia bisnis sejak tahun 1980-an dan berkembang pesat hingga menjadikannya pengusaha kaya. Bisnis Novanto bergerak di berbagai bidang, mulai dari pertambangan, perbankan, hingga perhotelan. Selain Novanto dan Aziz Syamsuddin, Ketua DPR sekaligus calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah ini hanya dihuni oleh pekerja rumah tangga dan petugas keamanan, sedangkan Ade bersama keluarga menempati rumah dinas Ketua DPR di Kompleks Widya Chandra sejak sebulan lalu. Tak hanya Setia Novanto, calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini menunjukkan semua calon Ketua Umum Partai Golkar memiliki modal cukup besar untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di partai beringin ini. Sementara itu, Aziz Syamsuddin menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar terkaya kedua setelah Setia Novanto. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan kepada Panitia Munaslup, salah satu harta kekayaan yang dimiliki Aziz Syamsuddin adalah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Aziz telah dinyatakan lolos verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain Aziz, Panitia Pengarah Munaslup Golkar juga telah meloloskan 7 nama lainnya, yaitu Setia Novanto, Ade Komarudin, Erlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Syahrul Yassin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo. Semua calon Ketua Umum Partai Golkar ini akan bertarung dalam Munaslup Golkar yang rencananya akan berlangsung pada 15 Mei 2016 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Perubahan jadwal ini karena menyesuaikan agenda Presiden Joko Widodo yang rencananya akan hadir membuka Munaslup Partai Golkar. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Untuk bertarung menjadi orang nomor 1 di tubuh Partai Beringin. Siapapun yang menang, sinyal Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi JK kian menguat. 8 nama calon ketua umum telah mengantongi nomor urut. Nomor inilah yang akan menjadi modal kampanye mereka untuk mendulang suara dari peserta Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali pada 15 Mei mendatang. Banyak kalangan menilai Ade Komarudin dan Setia Novanto memiliki peluang yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Selama ini, Ade Komarudin maupun Setia Novanto dikenal sebagai loyalis Abu Rizal Bakri. Baik Ade Komarudin maupun Setia Novanto, jika terpilih sebagai orang nomor 1 Golkar, sudah menunjukkan sinyal kuat untuk merapat ke pemerintahan Jokowi JK. Pertama-tama, kita akan memperkuat jaringan-jaringan yang ada di daerah-daerah. Dan yang kedua, kita akan bekerjasama dengan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan yang ketiga, kita akan melakukan transformasi daripada Partai Golkar yang modern, yang solid, kuat, dan mengakar, sehingga untuk kejayaan Partai Golkar ke depan. Ya. Nah, andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Golkar selama ini dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan. Hanya di awal pemerintahan Jokowi JK, Golkar berada di luar. Golkar memilih bergabung dengan koalisi Merah Putih yang digagas Prabowo Subianto. Namun berada di luar pemerintahan malah menjadi duri bagi tubuh Partai Golkar. Hampir 2 tahun terakhir, Golkar dilanda konflik internal.
Setelah saling menggugat, kedua kubu, baik Agung Laksono maupun Abu Rizal Bakri, sepakat untuk rekonsiliasi. Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono sama-sama berkomitmen untuk tidak maju sebagai orang nomor 1 di Golkar lagi. Mereka siap lengser dan memberikan kesempatan kepada Golkar muda untuk bertarung di Munaslup. 8 nama calon ketua umum kini mulai menjual gagasan dan harapannya terhadap masa depan Golkar di pemerintahan. Kalau misalnya dia didukung oleh Abu Rizal Bakri, tapi dia tidak didukung oleh pemerintah. Ini saya misalnya pemerintah lebih ke Ade Komarudin, sepertinya Setia Novanto lebih, itu akan ada pertarungan, akan menentukan. Tapi kalau orang itu akan fokus mendapatkan semuanya, dia akan lebih kuat. Yang paling mungkin kalau tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada calon-calon lain, ya tadi itu Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Airlangga Hartarto. Siapapun pemenang Golkar 1, nampaknya akan mengembalikan rel Golkar di jalur kekuasaan di pemerintahan. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimana kondisi libur panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kami langsung bergabung bersama rekan kami, ada reporter Aftian Siswoyo yang saat ini berada di Gadok, Kabupaten Bogor. Aftian, bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Gadok saat ini? Ya Zagia, berdasarkan pantauan dari tim kami, kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak ataupun arah sebaliknya dari puncak yang akan menuju ke Jakarta ataupun ke kota Bogor, saat ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dan kendaraan yang melintasi wilayah ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota ataupun bus pariwisata. Dan meskipun sempat tersendat ataupun terhenti tadi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan yang akan menuju puncak dari arah Jakarta ataupun dari arah Bogor pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tadi, sistem satu sudah dibuka sehingga di kedua arahnya sudah normal kembali. Namun sempat terjadi penumpukan volume kendaraan pada pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat tadi, sudah kembali lancar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selain itu juga Zakia, ada beberapa titik yang menuju ke arah puncak yang perlu diwaspadai, seperti di arah Taman Safari, kepadatan terjadi di ruas jalan menuju Jakarta, namun di arah sebaliknya cenderung ramai lancar. Kemudian di Cisarua, penumpukan kendaraan juga terjadi dari arah puncak menuju Jakarta dan ramai lancar di arah sebaliknya. Dan di sini di Taman Wisata Matahari, penumpukan kendaraan terjadi ke arah puncak karena memang di daerah ini ada persimpangan loka. Dan untuk di puncak sendiri di kilometer 81, arus lalu lintas cenderung ramai lancar di kedua arahnya. Dan bagi masyarakat yang akan berlibur ke arah puncak esok hari dihimbau untuk berangkat lebih pagi untuk menghindari penumpukan volume kendaraan dan juga buka tutup jalur dari arah puncak ataupun arah menuju Jakarta. Dan di sini ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, yaitu di jalur Bendungan Pasir Muncang dan juga Jalan Cikopo Selatan. Ya Zakia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Aftian Siswoyo. Lonjakan penumpang arus balik liburan terjadi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. PT ASDP mencatat terjadi kenaikan penumpang hingga 3 kali lipat dibandingkan penyeberangan hari biasa. Lonjakan arus balik libur panjang akhir pekan mulai nampak di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Ribuan calon penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa memadati loket. Pada umumnya mereka datang secara bergerombol. Hingga Sabtu malam, lebih dari 9.000 penumpang pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa. Padahal biasanya jumlah penumpang mencapai 3.000 penumpang. Sementara di pintu loket penumpang kendaraan lebih didominasi pengendara mobil pribadi. PT ASDP mencatat sebanyak 28.000 lebih kendaraan telah menyeberang ke Merak, Banten, dan masih ada sekitar 17.000 lebih kendaraan pribadi yang belum kembali ke Pulau Jawa. Untuk melayani penumpang libur panjang akhir pekan, pihak pelabuhan telah menyiapkan 28 unit kapal Roro ukuran besar agar semua penumpang pejalan kaki maupun kendaraan dapat terangkut semua. Puncak arus balik liburan diprediksi terjadi pada Minggu malam.
Ke informasi lain, pemirsa, meski sempat dibela Wakil Presiden Yusuf Kala dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat dan bebas dari tuntutan hukum, namun hal itu belum cukup bagi mantan Bupati Indramayu Irianto MS Saifuddin alias Yance untuk lolos dari tuntutan hukum di Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung dapat membuktikan dan memvonis 4 tahun penjara terkait adanya praktik korupsi tentang adanya penggelembungan dana ganti rugi proyek pembangkit listrik tenaga uap Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam rangkaian persidangan sejak kasus ini digelar, Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dan tidak setuju tentang adanya kerugian negara. Sebab proses pembebasan lahan dan pembangunan PLTU Indramayu berlangsung cepat selama 2,5 tahun, sehingga PLTU Indramayu bisa dengan cepat dinikmati rakyat. Pengacara Yance kali ini mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan putusan terkait vonis 4 tahun kepada kliennya tersebut. Adapun vonis tersebut benar, kali ini akan mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Atau diskresi daripada penuntut umum sebagai jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, karena ini akan kita lakukan langkah-langkah, misalnya dengan cara memohon peninjauan kembali, mohon adanya moratorium atau penundaan terhadap eksekusi. Pemirsa, selain di sejumlah ruas jalan utama, kepadatan arus balik libur panjang akhir pekan juga terjadi di bandara, terminal, hingga pelabuhan. Lonjakan pengguna jasa transportasi diperkirakan akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Memasuki hari terakhir libur panjang, arus balik penumpang di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat membludak. Bahkan ratusan penumpang yang hendak menuju Bogor dan Bekasi terlantar karena keterlambatan bus. Keterlambatan ini buntut dari kemacetan yang mengular di sejumlah jalur utama Bandung. Penuh, Pak. Penuh. Terus gimana kan solusinya nanti? Nungguin bis yang terakhir paling. Nungguin bis selanjutnya. Jumlah penumpang yang melalui Terminal Lewi Panjang saat libur panjang kali ini meningkat hingga 2 kali lipat. Dari sekitar 8.000 penumpang di hari biasa, melonjak sekitar 16.000 penumpang. Lonjakan penumpang juga terjadi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Ribuan wisatawan lokal hingga mancanegara telah memadati Bandara Ngurah Rai sejak Minggu pagi. Berdasarkan data Angkasa Pura I Ngurah Rai, jumlah penumpang di terminal domestik yang telah diberangkatkan hingga Minggu siang sebanyak 17.962 orang. Sedangkan di terminal internasional sebanyak 14.970 orang. Para penumpang pesawat ini umumnya wisatawan yang telah menghabiskan masa liburannya di Bali. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni, antrean panjang kendaraan bermotor mengular di loket masuk pelabuhan. Para pengendara roda 2 ini harus mengantri selama 1 jam lebih untuk mendapatkan tiket kapal menyeberang ke Pulau Jawa. Lambannya proses pembelian tiket di loket masuk diduga menjadi pemicu antrean panjang kendaraan. Ada sedikit lambat juga. Lambat? Ya. Biasanya berapa menit, sekarang berapa menit? Ya, kalau misalkan dalam posisi lancar mah biasanya cuma dari 1 menit lah. Diperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Bakauheni masih akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo berjanji menghadiri Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Jokowi menyebut uang 1 miliar rupiah yang diberikan bakal calon ketua umum sebagai bentuk gotong royong kader Golkar menyukseskan Munaslup. Di tengah kontroversi uang 1 miliar rupiah sebagai syarat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo memastikan bersedia hadir pada Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Menurut Jokowi, uang 1 miliar rupiah merupakan bentuk kepedulian kader Golkar karena penyelenggaraan Munas memerlukan biaya yang besar. Saya akan datang ke Munas Golkar. Ya, insya Allah saya akan datang. Yang namanya Munas itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota. Jadi sah dan wajar ya Pak? Gimana nih? Gotong royong dari seluruh anggota. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada mahar politik pada Munaslup Partai Golkar.
JK yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar memastikan uang yang diberikan bakal calon Ketua Umum bersifat sukarela. Tidak ada mahar, yang ada sumbangan masing-masing untuk penyelenggara. Kalau nggak semua bayar gimana Pak? Apa gugur langsung Pak? Kan sumbangan namanya sumbangan, sesuka hati, bukan ada paksa-paksa. Peringatan bahaya mahar politik berupa syarat uang 1 miliar rupiah disuarakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurutnya, praktik syarat uang pendaftaran dikhawatirkan menjadi budaya dan diikuti pengurus Golkar di daerah. Padahal kan sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa, kecuali kalau memang sudah tidak bisa, masih bisa. Atau kalaupun masih pakai uang, masih bisa kita iuran, urunan masih bisa. Kami pun dari One Team pun kalau diminta, pasti kami juga akan ikut memberikan urunan. Jadi karena itu menurut saya sebaiknya tidak dipertahankan adanya iuran 1 miliar, karena itu akan memiliki dampak yang sangat menurunkan citra Partai Golkar di mata publik. Seakan merespon keinginan publik, panitia pengarah Munaslup Golkar membatalkan syarat uang 1 miliar rupiah untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum meskipun belum menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV.